Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Pada tanggal 27 September 1993, seorang pengacara yang bertugas di NBI atau Biro Investigasi Nasional dikagetkan dengan kedatangan suami istri bernama Demetrio dan Lily. Sang suami terlihat gugup dan gelisah, sedangkan istrinya yang tampak lebih tenang berusaha untuk meyakinkan suaminya. Dengan penuh perhatian, sang pengacara duduk mendengarkan cerita Demetrio. Namun sesaat setelahnya, pria itu terlihat kaget dan setengah tidak percaya atas apa yang disampaikannya. Saat itu Demetrio yang seorang sopir mengaku telah membantu Stephen bosnya untuk menghilangkan barang bukti kejahatan yang melibatkan seorang korban bernama Elsa. Menurut pria itu, sehari sebelumnya dia diminta untuk mengemas jasad Elsa yang dalam kondisi terpisah-pisah, dan setelahnya mengantar sang bos membuangnya ke beberapa wilayah yang berada di sekitar Barangay Polo, Santa Cruz, dan Santa Rosa. Pada awalnya NBI meragukan kesaksian tersebut yang terdengar bagaikan kisah thriller. Namun tanpa ragu, Demetrio mengatakan jika saat itu juga bersedia mengantar mereka ke tempat tersebut. Untuk memastikan kebenaran ceritanya, beberapa agen NBI yang ditugaskan bersedia mengantar pria itu. Setibanya di daerah antara Putinggahoy dan Silangan, di sana mereka melihat ada sekelompok tukang becak yang sedang bergerombol dengan wajah penuh kengerian. Ketika salah seorang petugas mendekati rombongan tersebut, para tukang becak memberitahu jika seorang teman mereka telah menemukan sesuatu terbungkus kantong plastik hitam yang berisi sisa jasad manusia. Mendengar hal ini, petugas yang tadinya meragukan cerita Demetrio seketika percaya pada pria itu. Di saat mereka memanggil bantuan, masyarakat yang melihat adanya keramaian mulai berdatangan mencari tahu apa yang terjadi. Bersama dengan agen NBI, Demetrio datang ke rumah keluarga Elsa untuk memberitahu berita ini dan meminta mereka datang ke rumah sakit untuk melakukan identifikasi. Sehari setelahnya, Stephen berhasil ditangkap saat sedang berada di area parkir Apex Motor. Saat NBI membuka bagasi mobilnya, seketika aroma busuk menyebar ke segala arah. Yang di sana, mereka menemukan noda merah yang setelah diperiksa cocok dengan milik Elsa. Di saat bersamaan, dengan ditemani anggota NBI lainnya, Demetrio kembali mengantar mereka ke daerah Bataan untuk mengambil beberapa barang milik Elsa yang telah dibuang oleh Stephen. Elsa dan kedua kakaknya yang bernama Amelia dan Elida lahir dan dibesarkan di Metro Manila, Filipina. Sebagai anak bungsu, dia sangat ceria dan bertanggung jawab yang dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Sehingga di masa depan, Elsa tumbuh dengan baik dan menjadi kebanggaan orang tuanya. Saat beranjak dewasa, Elsa bercita-cita ingin memiliki keluarga kecil sendiri. Sehingga dia pun menikah dengan kekasihnya yang bernama Fred. Di awal-awal pernikahan, seperti pasangan baru pada umumnya, keduanya saling menempel tidak terpisahkan. Di mana ada Elsa, di sana pasti ada Fred. Yang karena hal ini, dia percaya bisa mewujudkan rumah tangga sakinah, mawadah, dan warohmah. Namun seiring berjalannya waktu, pernikahan mereka mulai terasa hambar. Di mana dulunya tidur selalu pelukan, saat ini jangankan memeluk tubuhmu, mencium aroma ketekmu saja aku ogah. Dan yang mana dulu tidak sabar menunggu kepulangan Ayang, sekarang begitu mendengar suara mobil Ayang, emosinya langsung berapi-api. Apalagi kalau Ayang pulang gak bawa duit, itu muka langsung sekaku kanebo kering. Saya tidak tahu apakah itu yang terjadi pada Elsa, karena sejujurnya saya hanya mengarang indah akibat gabut dan kelaparan menunggu buka puasa. Namun yang pasti, hubungan mereka merenggang sejak Fred lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah. Yang sepulang bekerja, dia lebih memilih hangout bersama teman-temannya dan meninggalkan Elsa di rumah sendirian yang terkurung dalam kesepian. Elsa yang saat itu bekerja sebagai asisten manajer personalia di Apex Motor Corporation berusaha menyibukkan diri untuk mengusir rasa galaunya.
Hingga satu waktu, dia pun menjadi dekat dengan sang bos yang bernama Stephen. Stephen, si pemilik perusahaan, adalah pria Amerika yang berasal dari San Francisco, California. Pria berusia 7 tahun lebih tua ini diketahui juga telah menikah. Pada awalnya kedekatan mereka hanya sebatas pekerjaan. Namun entah siapa yang memulai, tiba-tiba keduanya berakhir dengan saling mengerjai di ranjang yang bernoda. Saat mendapat perhatian dari pria lain, Elsa yang kesepian dalam pernikahan dan haus akan perhatian, seketika merasa telah menemukan pelepas dahaga di siang kering kerontang, yang dalam waktu singkat, perselingkuhan panas di antara mereka tentunya tidak terelakkan lagi. Kedekatan serta ikatan emosi di antara mereka tentunya berpengaruh dalam pekerjaan, di mana sang bos memberikan perhatian khusus dengan menggandakan gaji dan memberi sedikit pekerjaan agar sang kekasih tidak terlalu lelah. Namun serapi apapun mereka menyimpan rahasia, tentunya pasti akan ketahuan oleh satu atau dua orang pegawai yang bermata setajam copet. Dan pada akhirnya, rahasia kecil tersebut berakhir menjadi rahasia umum di antara para pegawai. Hingga tersebar gosip jika Elsa merupakan simpanan dari bos mereka. Dengan adanya rumor tersebut, semakin banyak mata yang mulai memperhatikan kejanggalan sikap di antara keduanya. Seperti Elsa yang sering kali masuk ke ruangan bos atau ketahuan saling pandang dengan tatapan mesra. Karena tidak ingin hubungan mereka menjadi konsumsi publik dan untuk meredam rumor tersebut, pada April 1993 Elsa pun mengundurkan diri. Setelah berhenti bekerja, hubungan mereka terus berlanjut dan semakin romantis. Stephen sering memanjakannya dengan memberi hadiah mewah, dan kemanapun Elsa pergi, akan selalu diantar oleh Demetrio yang merupakan sopir pribadi sang bos. Walaupun saat itu menjalani hubungan terlarang, namun Elsa cukup bahagia dan mengira hidupnya akan selalu menyenangkan. Pada 23 September 1993, Stephen meminta Demetrio untuk menjemput Elsa yang saat itu tinggal di rumah orang tuanya di Manila. Demetrio diperintahkan untuk membawa Elsa ke kondominium Stephen yang berada di Green Hills. Sebelum berpisah, Elsa meminta tolong pada sang sopir untuk mengantar sebuah paper bag pada seorang wanita bernama Amy yang saat itu sedang menunggu di kantor. Amy sendiri merupakan rekan lama Elsa saat dulu masih bekerja di Apex. Sepulang dari mengantar tas, Demetrio berniat akan pulang ke rumahnya. Namun Stephen menghubungi dan meminta sang sopir untuk mengantar Elsa pulang pada jam 10 malam. Demetrio pun kembali ke Green Hills dan menunggu di lobi. Namun hingga jam 10 malam, Elsa masih belum turun dan sang bos juga tidak memberi kabar. Saat itu dia mulai merasa ragu, apakah Elsa jadi pulang atau apakah Elsa menginap di sana. Hingga beberapa jam kemudian dan masih belum ada kabar, Demetrio memutuskan untuk pulang saja. Tetapi sebelumnya, dia memberitahu pada sang pembantu Stephen yang bernama Lucy bahwa besok pagi dia akan kembali lagi. Keesokan pagi saat kembali untuk menjemput sang bos, saat itu di sana hanya ada Stephen dan Lucy. Sedangkan Elsa yang semalam menginap justru tidak terlihat dimanapun. Namun Demetrio menduga jika mungkin saja wanita itu masih tidur atau sedang istirahat di dalam kamar. Di saat bersamaan, Lucy terlihat sedang sibuk mencari sesuatu dan bertanya pada Demetrio apakah dia melihat sajam dapur yang diletakkan di atas meja. Stephen yang mendengar percakapan tersebut seketika mengatakan jika sajam yang dicari ada di dalam kamar tidurnya. Dan tidak lama setelahnya, pria itu pun mengambil sajam tersebut dan mengembalikannya pada Lucy. Saat itu tidak ada yang sempat berpikir apa yang Stephen lakukan dengan sajam di dalam kamarnya. Di hari itu Stephen tidak pergi ke kantor, sehingga tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Demetrio. Seharian, pria itu hanya menunggu perintah dari sang bos, yang pada jam 5 sore meminta untuk dibelikan rokok dan setelahnya mengizinkan sang sopir untuk segera pulang. Pada hari berikutnya, seperti biasa, di pagi itu Demetrio kembali datang ke kondominium. Dia bertanya, apakah hari itu Stephen akan masuk kantor atau tidak, karena dia ingin minta gajinya di bulan ini. Mendengar hal itu, Stephen pun memintanya untuk bersiap-siap karena mereka akan segera ke kantor. Setibanya di sana,
Stephen memerintahkan Amy untuk mengambil kantong plastik hitam dan memberikannya pada Demetrio untuk dibawa pulang. Saat itu pada sang sopir, Amy sempat bertanya tentang keberadaan Elsa. Karena Demetrio menduga jika Elsa masih menginap di rumah Stephen, dia pun mengatakan jika Elsa berada di kondominium. Tidak lama setelahnya, Stephen memerintahkan sang supir kembali ke Green Hills untuk menjemput serta mengantar Lucy pulang. Dan selain itu dia juga meminta agar Demetrio bersiap-siap untuk melakukan perjalanan selama semalam ke rumah liburan keluarga Stephen yang berada di daerah Bagak. Setelah menjalankan semua perintah sang bos, Demetrio yang baru mengantar Lucy pulang segera kembali ke apartemen. Karena di sana terasa kosong, sehingga pria itu menduga jika saat itu hanya dia dan Stephen yang berada di sana. Sambil menunggu sang bos sedang bersiap-siap, Demetrio memutuskan untuk berbaring sejenak di kamar pembantu. Namun hanya beberapa menit kemudian, tiba-tiba Stephen masuk sambil mengajukan pertanyaan yang sangat aneh. Seolah ingin menguji kesetiaan Demetrio, sang bos bertanya jika sampai kapan Demetrio ingin bekerja untuknya. Sebagai seorang sopir yang selama ini mendapat perlakuan baik, tentu saja Demetrio mengaku bahwa dia ingin bekerja selamanya hingga masa pensiun nanti. Setelah mendengar jawaban tersebut, Stephen terlihat lega dan yakin jika Demetrio sangat setia. Namun sesaat kemudian, justru Demetrio lah yang merasa tubuhnya dihantam batu ketika mendengar pengakuan sang bos jika Elsa telah meninggal dan saat itu berada di dalam kamarnya. Sang bos mengklaim jika Elsa meninggal akibat kematian mendadak saat tidur. Dan saat Demetrio memberi saran untuk melapor pada pihak berwenang, seketika dia kembali kaget ketika Stephen mengaku telah terlanjur memisah-misahkan tubuh Elsa sehingga mereka tidak mungkin melapor pada polisi. Melihat sang sopir yang kaget seolah tidak percaya, saat itu Stephen berusaha untuk meyakinkannya. Dan untuk memastikan kesetiaan sang sopir, Stephen meminta Demetrio untuk membantu melenyapkan semua bukti-bukti. Walaupun dalam keadaan takut serta kecewa karena telanjur mengucap janji setia, saat itu Demetrio berusaha memahami situasi. Meskipun tahu perbuatan tersebut tidak dibenarkan, tetapi sang sopir yang tidak punya pilihan dan demi keselamatan nyawa sendiri, dengan terpaksa mengikuti semua perintah Stephen. Mereka pun pergi ke sebuah pusat perbelanjaan untuk membeli koper, dan setelahnya kembali ke apartemen untuk mengurus jasad Elsa. Dengan menahan rasa ngeri, Demetrio masuk ke dalam kamar mandi pribadi Stephen, tempat di mana wanita itu telah dipisah-pisahkan. Dia pun memasukkan semua potongan-potongan tersebut ke dalam 3 kantong plastik sampah yang sebelumnya dibawa dari kantor. Semua kantong-kantong itu dimasukkan ke dalam koper dan diletakkan di bagasi mobil, yang pada jam 2 siang mereka berkeliling kota. Dan saat berada di daerah Puting Kahoy dan Silangan, Stephen memerintahkan Demetrio untuk membuang tas-tas tersebut. Setelahnya Stephen meminta Demetrio untuk mengantarnya ke rumah peristirahatan keluarganya. Yang dalam perjalanan saat berada di daerah Bagak, pria itu kembali meminta sang sopir untuk berhenti di 2 lokasi berbeda yang berada di jembatan pinggir jalan. Di jembatan pertama, dia membuang tas milik Elsa ke dalam sungai yang berada di bawahnya. Sedangkan di jembatan kedua, Stephen pun turun ke bawah untuk membakar pakaian Elsa dan membuang abunya ke dalam sungai. Sekitar tengah malam ketika mereka tiba di rumah keluarga Stephen, sepanjang malam Demetrio tidak bisa tidur karena takut akan dibunuh seperti Elsa. Namun di pagi harinya pria itu sangat lega ketika menyadari jika dirinya masih hidup. Saat itu sang bos memerintahkan untuk membersihkan bagasi mobil agar tidak meninggalkan bau busuk. Tetapi walaupun telah dibersihkan berkali-kali, bau tersebut masih saja tersisa. Dan sore harinya saat mereka dalam perjalanan kembali ke Manila, Stephen terlihat membakar kartu ATM dan membuangnya di pinggir jalan. Sesampainya di rumah, dia mengizinkan Demetrio pulang sambil memberi ongkos sejumlah 15.000. Saat itu dia juga mengatakan jika sementara waktu Demetrio tidak perlu masuk kerja dan bisa berlibur bersama keluarganya. Namun setibanya di rumah, Demetrio yang tidak ingin memendam rahasia kotor tersebut segera memberitahu keluarganya apa yang telah terjadi. Saat itu, istrinya meyakinkan
untuk berbicara dengan seorang pengacara yang mengantar pasangan ini ke Departemen Kehakiman. Yang di sana mereka pun dirujuk untuk mendatangi Biro Investigasi Nasional yang pada akhirnya berhasil menangkap Stephen. Dengan membawa surat perintah penggeledahan, NBI memeriksa kondominium milik Stephen. Di dalam kamar utama, mereka menemukan banyak bukti-bukti, yang diantaranya berupa helaian rambut, noda merah di spray, sepatu, dan obat batuk sirup yang semuanya milik Elsa. Berdasarkan hasil otopsi, forensik menyatakan jika Elsa mengalami geger otak. Di tubuhnya ditemukan banyak luka lebam akibat perlawanan yang terdapat pada siku, lengan, perut, serta kaki. Hal ini menunjukkan jika wanita itu sempat melawan saat akan dihabisi dan penyebab kematian akibat luka tusukan pada bagian dada. Namun yang paling menyedihkan bahwa dari semua bagian-bagian Elsa yang dikumpulkan, hanya bagian organ intim yang hingga hari ini tidak berhasil ditemukan. Berdasarkan semua bukti serta hasil pemeriksaan, terbukti jika Stephenlah pelakunya. Bekas luka tersebut dinyatakan cocok dengan bentuk sajam dapur yang ada di rumahnya, terutama dengan kesaksian Demetrio yang menceritakan jika sang bos sempat menyimpan sajam tersebut di kamarnya. Namun Stephen menyangkal semua kesaksian Demetrio dan mengaku pada hari kejadian dia seharian hanya berada di rumah karena sedang tidak enak badan. Sehingga di hari itu dia tidak pernah meminta Demetrio untuk menjemput Elsa. Selama 3 hari ke depan dia tidak pernah bertemu siapapun. Namun pada tanggal 25 dia bertemu Demetrio saat sedang masuk ke kantor. Yang di saat itulah dia minta diantar ke rumah keluarganya di Bagak, yang di sana mereka berencana akan bertemu dengan ayah, ibu, serta bibinya. Hal ini didukung oleh ibu Stephen yang memberi pernyataan jika di hari itu sang putra dan supirnya datang ke rumah mereka. Namun saat itu dia dan suaminya sedang berada di clubhouse untuk makan siang. Dan saat kembali ke rumah, Stephen telah kembali pulang ke Manila. Menurut pria itu, dia mengetahui tentang tewasnya Elsa saat dirinya telah ditangkap oleh polisi. Walaupun saat itu mengaku jika mereka berpacaran, namun pria itu menyangkal terlibat dalam kasus tersebut. Dengan berdalih jika dirinya tidak memiliki alasan untuk melenyapkan sang kekasih, saat itu dia justru memberi info bahwa mungkin saja pelakunya adalah Fred, suami Elsa, yang pernah mengirim surat ancaman sebanyak 2 kali. Dalam melakukan interogasi, tidak mudah untuk membuat Stephen mengaku. Karena selain jago mengarang cerita, keluarganya juga terus membantu dalam membuat alibi. Bahkan kakak iparnya yang bernama Teresa bersaksi bahwa noda merah yang ada di kamar mandi tersebut merupakan darah menstruasinya. Sedangkan bibi Stephen yang bernama Francis mengaku berkunjung ke sana pada tanggal 23 hingga 25 September, namun saat itu dia tidak melihat sesuatu yang mencurigakan di kamar mandi tersebut. Tetapi semua alibi dipatahkan karena berdasarkan temuan barang bukti serta kesaksian Demetrio yang sangat konsisten, NBI yang yakin jika Stephen merupakan pelaku tunggal pada akhirnya mengajukan kasus tersebut ke pengadilan. Dalam persidangan, Stephen bersikeras mengaku tidak bersalah. Dia bahkan menuduh Demetrio telah memfitnahnya untuk balas dendam karena pernah ditegur akibat menyetir mobil secara sembrono. Namun pernyataan tersebut ditolak oleh pengadilan karena Demetrio lah yang telah membuka semua rahasia dan memilih untuk menegakkan keadilan daripada memendam semua kejahatan itu. Gagal dengan usahanya. Kali ini Stephen mulai menuduh Fred sebagai pelakunya karena pria itu telah mengirim surat ancaman pada Elsa. Namun setelah diperiksa, ternyata surat tersebut dikirim Fred bukan untuk Elsa, melainkan untuk Stephen sendiri. Berdasarkan pemeriksaan, beberapa hari sebelum tewasnya Elsa, diketahui wanita itu sedang berusaha berbaikan dengan Fred dan mereka telah berencana untuk kembali bersama-sama. Elsa juga menceritakan tentang hubungannya dengan Stephen yang menurut Elsa, dia mulai merasa tidak nyaman bersama Stephen yang sangat posesif. Dan karena hal inilah, Fred pun mengirim surat ancaman pada pria itu serta memintanya untuk menjauhi istrinya. Pada persidangan lanjutan, terbongkar fakta yang sebenarnya. Jika pada hari kejadian, Elsa yang ingin kembali pada suaminya,
di hari itu bertemu Stephen dengan tujuan ingin memutuskan hubungan mereka. Dia mengaku menyerah dan tidak ingin lagi berselingkuh. Namun Stephen yang tidak ingin kehilangan saat itu berkali-kali memohon yang permintaan tersebut ditolak oleh wanita itu. Akibat penolakan tersebut, Stephen yang dipenuhi rasa marah serta putus asa, seketika membanting kepala Elsa ke lantai serta dinding hingga wanita itu tidak sadarkan diri. Beberapa menit kemudian, Stephen berjalan ke dapur untuk mengambil sajam dan setelahnya membawa Elsa ke kamar mandi, yang di sanalah wanita itu pun dipisah-pisahkan. Pada persidangan akhir di tanggal 31 Januari 96, Stephen divonis hukuman penjara selama 40 tahun dan diwajibkan membayar biaya pemakaman, biaya pengacara, serta uang kompensasi pada pihak keluarga dengan total sebesar 1,3 miliar. Saat itu Fred yang tidak bisa menahan emosi mengatakan jika hukuman Stephen merupakan hadiah terindah bagi Elsa, karena di hari itu Elsa seharusnya merayakan ulang tahun yang ke-36. Sesaat setelah persidangan, dia pun mengajukan banding yang ditolak oleh pengadilan. Dan setelah menghabiskan 16 tahun penjara, Stephen yang bebas bersyarat segera dideportasi ke Amerika. 2 bulan setelah kebebasannya, nama pria itu masuk ke dalam daftar hitam imigrasi dan selamanya tidak akan pernah bisa kembali ke Filipina. Setahun setelah kejadian Elsa, kasus ini sempat difilmkan sebanyak 2 kali dengan judul The Elsa Castillo Story dan Chop Chop Lady. Dan kisah ini juga digunakan oleh banyak keluarga untuk menjadi peringatan bagi para istri atau anak gadis bandel yang sering pulang terlambat. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.